Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya di Ngoding Gabut. Kita kali ini mau ngoding gabut tentang soal dari junior web programmer. Jadi kemarin saya itu dapat soal dari ujian junior web programmer, ujian sertifikasi. Jadi sertifikasi itu apa? Sertifikasi itu seperti apa ya? Memberikan kita sertifikat kompetensi. Jadi sebagai bekal kita untuk masuk dunia kerja. Jadi kita harus punya sertifikat kompetensi, teman-teman. Nah, di sini skemanya adalah junior web programmer atau programmer tingkat junior, tingkat pertama. Nah, soalnya untuk junior web programmer seperti apa? Ini kita bukain, teman-teman. Ini aku dapat, aku nggak bisa bilang dapat dari mana, tapi teman-teman bisa mempelajari. Biasanya untuk junior web programmer juga tidak jauh dari seperti ini. Ini soal edisi C, teman-teman. Jadi soal itu ada ABCD. Nah, ini soal edisi C. Nah, teman-teman yang aku punya. Oke, di sini aku maksimalin biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, ini aku dapat soalnya screenshotan karena kan soal kayak gini tergantung dari tergantung dari pengujinya ya. Nah, ini aku dapat soalnya berupa screenshotan dan kita dari sini bisa belajar junior web programmer itu ujiannya gimana sih. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah soal di junior web programmer. Nah, di sini kita bisa melihat unit kompetensinya web programmer junior, teman-teman. Soal prakteknya itu seperti ini. Jadi sebenarnya di ujian junior web programmer itu bukan cuma soal praktek, tapi ada soal tertulis mengenai teori-teori seperti basic teori mengenai OOP, basic teori mengenai database itu pasti akan ditanyakan. Jadi teman-teman perdalam masalah OOP dan database ya untuk tes tertulis. Kalau tes praktiknya seperti ini, teman-teman. Ini soalnya agak panjang, kita bedah satu-satu sebelum kita masuk ke database, ngoding sampai nanti selesai. Oke, teman-teman. Yang pertama soal itu adalah buatlah aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis web. Kenapa aku ambil tiket bioskop? Ini adalah seri C karena menurutku jarang sekali kita membuat sebuah aplikasi yang bertema bioskop. Itu sangat-sangat jarang yang menggunakan. Kebanyakan kan sekolah, karyawan, perusahaan dan macam sebagainya. Untuk bioskop jarang, maka kita ambil tiket bioskop. Dan kemarin aku sudah melihat untuk soal yang D itu kalau nggak salah penerimaan siswa baru, jadi tidak beda jauh sebenarnya. Jadi penerimaan siswa baru sudah mainstream, kita coba untuk ngambil yang tiket bioskop, tapi tidak jauh beda, teman-teman. Oke, pertama ini kan buat aplikasi pemasaran tiket bioskop berbasis web. Oke, kita sudah paham ya. Pertama kita harus membuat aplikasi web. Yang kedua, soal kedua langkah kerjanya adalah yang pertama lakukan instalasi dan pengaturan software tools pemrograman. Berarti kita harus menginstal server, bisa Exam, bisa MAM, bisa Laragon, bisa WAM, bisa LAM dan lain sebagainya, atau install mandiri, teman-teman kalau yang sudah pro. Kemudian instalasi untuk tool programming ya, seperti Visual Studio Code, Sublime, atau semua perangkat yang mendukung kita sebagai programmer. Nah, seperti itu biasanya adalah kita ngobrol tentang instalasi pengaturan software tools pemrograman. Kemudian ada lagi interpretasikan spesifikasi program yang diberikan. Nah, di sini aplikasi berbasis sistem client server. Nah, client server ini berarti database itu bergabung dengan tampilan klien, teman-teman. Jadi tidak ada hanya tampilan dan API dipisah, itu tidak ada. Jadi client server ini jadi satu. Kemudian aplikasi dapat dibuat berbasis desktop, web, atau perangkat bergerak. Berarti kalau di sini karena berbasis web, berarti saya mengasumsikannya adalah bisa dilihat di desktop, bisa dilihat di web browser, dan perangkat bergerak berarti mobile. Jadi mobile friendly, teman-teman. Ini yang aku tangkap dari soal B2 ini. Kemudian B3-nya aplikasi menggunakan pembagian privilege dengan tingkatan administrator dan penonton. Berarti
Di sini kita sudah menggunakan login dengan session teman-teman. Kita sudah menggunakan role dari hak aksesnya masing-masing. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang C adalah buat desain user interface atau wireframe, menu from modifikasi data dan pelaporan, laporan memuat data penonton, judul film, dan status pembayaran. Oke, membuat desain user interface atau wireframe ini sebenarnya yang penting kita paham untuk dasarnya saja teman-teman. Jadi tidak perlu benar-benar kita membuat di Figma atau membuat di Anu, itu akan menghabiskan waktu, karena biasanya junior web programmer itu ujiannya itu hanya 1 hari, biasanya mulai jam 8 sampai jam 4 teman-teman. Jadi di sini yang penting kita paham aja bagaimana basic-basic dari user interface dan wireframe. Untuk detailnya bisa dibuka di YouTube-nya Kompeten teman-teman, kompeten.id. YouTube-nya itu ada pembahasan tentang materi UI UX ya. Jadi teman-teman bisa belajar di situ tentang UI UX. Kemudian fitur minimal pembagian privilege dalam aplikasi, berarti ini sudah dijelaskan hak akses masing-masing user teman-teman. Jadi kita nggak perlu meraba-raba lagi karena di sini sudah disediakan. Yang pertama ada registrasi yang hanya bisa dilakukan oleh penonton, berarti ini registrasinya open ya, publik ya. Kemudian ada login, administrator dan penonton, berarti di sini publik juga, logout bisa diakses dua-duanya, administrator penonton. Kemudian entry from form data, ini adalah penonton, oke. Ini form datanya masih belum jelas ya, form data apa ya teman-teman. Jadi ini kosong, kita asumsi form data untuk kita memilih film teman-teman. Karena ini kan tiket berbasis web, dan di sini kita ada data entry form data yang dilakukan penonton, berarti penonton itu biasanya cuman memilih tiket, memilih film, kemudian kita membayar tiket, biasanya kan seperti itu. Oke, kita asumsikan entry form data ini adalah memilih film. Kemudian melihat data laporan, ini bisa hanya dilakukan oleh administrator, berarti ini adalah data laporan keseluruhan seperti data film, kemudian data laporan film ini sudah dibeli tiketnya berapa kali, seperti itu teman-teman. Terus kemudian ada lagi upload data pembayaran. Melihat data pembayaran. Ini berarti melihat data pembayaran by film dan by hari yang sudah dilakukan oleh penonton. Dan kemudian terakhir adalah upload bukti pembayaran. Berarti di sini aksesnya adalah penonton, berarti penonton setelah memilih tiket dia akan mengupload pembayaran, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir validasi pembayaran adalah administrasi, dia akan memvalidasi ketika memang pembayaran itu sudah oke, maka tiket akan diterbitkan. Itu sih yang aku bisa simpulkan dari fitur-fitur yang sudah dituliskan di soal ini. Oke teman-teman, kalau seandainya masih ada bingung langsung chat di komen ya. Kemudian yang nomor 3 ada desain dibuat dengan memperhatikan estetika dan user friendless. Oke, user friendless, kita estetika, kita coba pakai dashboard dari SB Admin nanti coba, biar lebih friendly, biar lebih enak kita ngodingnya, nanti kita pakai SB Admin. Kemudian nomor 5, terapkan pemrograman berbasis objek atau OOP, Object Oriented Program, atau biasanya kita kenal sebagai PBO, pemrograman berbasis objek. Oke, di sini karena kita sudah ngobrolin PBO, maka kita bisa menggunakan framework coordinator teman-teman. Kita akan pakai framework coordinator hari ini. Kenapa? Karena itu yang paling simple. Kita akan menggunakan framework coordinator. Kemudian yang sudah memiliki MVC teman-teman ya. Nanti kita akan coding dengan prinsip best witness untuk OOP. Jadi teman-teman biar tahu juga pembagian apa itu MVC. MVC itu model views controller, model untuk hubungan dengan database, controller itu untuk menaruh logika, dan views itu fungsinya untuk menempatkan tampilan kita, HTML-nya. Jadi ceritanya seperti itu MVC. Oke, lanjut teman-teman. 5A, hubungkan aplikasi dengan basis data, pilih install server basis yang diinginkan, buat basis data sebagai berikut. Yang nomor pertama, kita sudah include ketika kita install MAM atau kita install LAM atau Exam atau Laragon ya teman-teman. Jadi nomor 1 ini sudah dilakukan. Kemudian yang nomor 2 basis data. Oke, basis data kita bisa lihat di sebelah sini teman-teman.
Oke, basis datanya sudah dibuatkan, jadi kita lebih ringan lagi. Jadi kita cuma tinggal menyesuaikan basis datanya apa. Nanti kita akan bahas untuk detailnya. Yang pertama ada data penonton. Ada data penonton itu isinya kode pendaftaran, NIK, nama lengkap, alamat dan sebagainya. Oke. Kemudian data master ada data bioskop, ada kode bioskop, ada nama bioskop. Oke, ini aku asumsikan bukan nama bioskop ya, tapi nama teaternya. Jadi kayak pintu teater 1, pintu teater 2 seperti itu, teman-teman. Mungkin seperti itu. Karena di sini biasanya kalau pembelian tiket kalau yang simple kita ngobrolin aja tentang teaternya atau ruangannya. Kemudian ada data film. Oke, data film ini nanti data film ini isinya kode film, judul film. Oke, ini film yang baru yang baru tayang nih. Kemudian semua diintegrasikan dalam pembayaran. Ada kode pembayaran, kode pendaftaran, nama penonton, judul film, kode bioskop, nama bioskop, satu pembayaran. Oke teman-teman, ini sepertinya masih kurang satu tabel. Ini menurutku harus tambah satu tabel, yaitu adalah relasi untuk data bioskop atau data film. Atau mungkin kita bisa tambahkan di data bioskop nih. Jadi contoh nih, kode bioskop ini, nama bioskop ini pada tanggal ini akan menampilkan data film ini, itu bisa nih. Jadi kita nggak perlu bikin tabel baru, kita bisa langsung relasi di situ. Itu nanti kita bisa utak-utik lagi, nanti kita akan bedah untuk database-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita akan bedah satu persatu. Jadi teman-teman bisa belajar dari awal ya. Kemudian semua diintegrasikan pada tabel pembayaran. Ada isinya kode pembayaran, kode pendaftaran, nama penonton, judul film, kode bioskop, nama bioskop, status pembayaran. Oke teman-teman, ini sepertinya ada beberapa yang miss menurutku. Yang pertama ada nama penonton. Nama penonton ini harusnya jangan pakai nama penonton, tapi pakai oh iya, di data penonton ada kode pendaftaran ya. Berarti nama penonton nggak perlu, nanti kita bisa integrasikan teman-teman. Jadi ini kita bisa hapus beberapa nih. Jadi nggak perlu ada double data nih. Oke, ini nanti kita bisa sederhanakan lagi. Kemudian terakhir ketika sudah selesai pembayaran ada tabel laporan. Aku baru kali ini laporan ada tabel teman-teman. Ini nanti laporan kita bisa eksekusi di dalam coding teman-teman. Ini mungkin laporan kita nggak akan bikin ya, kita akan bikin eksekusinya di dalam di dalam codingan aja, karena di sini jumlah penonton, judul film, total pemasukan per film ini sebenarnya dia kan dinamis teman-teman. Jadi beda ganti hari maka otomatis akan bertambah. Dan dengan seperti ini otomatis kita harus membuat tombol yang auto save atau kita menggunakan core job. Itu sangat susah teman-teman. Mending untuk laporan ini kita buat kita buatnya atau kita eksekusi by coding. Jadi nggak perlu kita eksekusi dengan database. Ini mungkin laporan ini akan kita hapus teman-teman. Jadi kita cuma punya 4 basis data. Oke, untuk detailnya nanti akan kita bahas di database ya. Oke, lanjut. Keterangan basis data besar. Terus dapat menambahkan tabel field berdasarkan tabel versi secara maksimal. Terapkan store procedure hubungan aplikasi dengan basis data. Oke, ini nanti bisa dibahas di dalam coding, atau kita ketika sudah masuk ke dalam coding kita akan hubungkan aplikasi dengan basis data. Lakukan debugging. Oke, uji coba real time, pastikan langkah-langkah dalam pendeteksian dilakukan dengan benar, pastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik. Ini akan kita lakukan teman-teman. Jadi setiap step kita akan lakukan debugging. Jadi 1, 2, 3 akan kita jadikan satu untuk pengujian, nanti teman-teman bisa mengikuti. Kemudian yang terakhir adalah buat dokumentasi manual secara singkat penggunaan aplikasi. Yang pertama adalah memberikan fitur-fitur dalam aplikasi user manual. Oke, kita akan membuat user manual. Ini nanti juga akan kita bahas, jadi teman-teman ketika membuat user manual biar nggak bingung. Yang terakhir adalah dokumentasi pengembangan aplikasi. Dokumentasi pengembangan aplikasi ini sebenarnya kita ngobrolin tentang KAK teman-teman. Jadi nggak, sebenarnya kerangka acuan kerja. Jadi sebenarnya nggak perlu nih ada dokumentasi pengembangan aplikasi, karena KAK itu harusnya masuknya ke sistem analis teman-teman. Dokumentasi pengembangan aplikasi, contoh yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dimajukan, itu bisa akan dibuat oleh sistem analis. Sebenarnya yang dua ini nggak perlu, jadi kita cukup yang pertama aja ya teman-teman, membuat user manual kayak gitu. Dan teman-teman, nah ini adalah soalnya.
biar nggak terlalu lama, untuk prolog ini kita hanya membahas soal saja, kemudian kita untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang database. Kita akan mulai setting-setting database-nya teman-teman. Oke? Mungkin seperti itu aja teman-teman. Semoga soal ini bisa dipahami dulu sebelum kita masuk ke dalam pembuatan database, pembuatan aplikasi, sampai terakhir kita akan membuat user interface teman-teman. Silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan atau bingung tentang penjelasan saya, bisa langsung komen di bawah. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Saya Yogi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video berikutnya.